Assalamualaikum aktivis dan politisi. Jadi biar tidak terlalu sok paten, kita parodikan aja dulu. Aktivis itu aktivis, tipis dia. Aktivis itu tipis. Ya segalanya tuh tipis biasanya tuh pada umumnya. Kantong yang tipis gitu kan. Malah nggak ada gitu, nggak ada kantong ya. Badan juga tipis, kurus, kering gitu kan. Ya biasanya tuh gitu tuh aktivis itu. Ya ini parodi aja. Aktivis itu tipis, yang tebal itu cuma mukanya aja. Jadi dia mukanya tebal, nggak peduli itu. Aktivis itu harus bermuka tebal, nggak peduli. Dan aktivis itu biasanya tuh kita katakan dalam tanda kutip itu, aktivis itu biasanya dikatakan tidak punya kepentingan. Gitu. Maksudnya tidak punya kepentingan tuh maksudnya tidak punya kepentingan pribadi. Jadi kalau dia bicara atau dia melakukan aksi itu bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat. Nah, itulah lebih kurangnya. Udah itu politisi, ya kita parodikan politisi itu ada beda dengan politikus. Nah, kalau politisi dia tuh sudah ada isi. Nah, politisi sudah ada isinya kan. Jadi sudah mengisi suatu jabatan mungkin kan, baik di partai maupun di anggota dewan gitu kan, di dewan gitu kan. Itu politisi sudah punya isi, maksudnya dompetnya juga sudah berisi gitu kan. Ya umumnya gitu. Kemudian dia sudah mengisi posisi di dewan atau di partai. Bedanya dengan politikus, kalau politikus dia tuh umum ya, politikus itu umum, dia masih tikus. Tikus itu kan masih mencari-cari gitu, cari sana cari sini, lubang sana lubang sini. Sampai dia ya ke lubang tikus. Tikus gitu kan, politikus. Biasanya tuh koruptor tuh dibilang tikus juga kan, dilambangkan sebagai tikus. Ya karena tadi itu dia sudah politisi, dia sudah ada isinya tuh, dompetnya sudah berisi dari uang rakyat, sudah punya posisi, tapi dia masih tikus. Nah itu dia tuh, masih juga ada korupsi. Jadi itu tadi, setelah kita bedakan antara politisi dengan politikus, masih ada juga politisi yang ternyata tikus juga. Jadi apa kaitannya antara aktivis dengan politisi tadi? Ya gitu, politisi yang sekarang ini ada atau juga ada yang masih sedang jadi politikus, belum menjadi politisi, itu ada juga atau mungkin saja umumnya juga berasal dari aktivis. Dulunya dia aktivis, kurus kering, dompetnya tipis gitu kan. Kemudian taruhlah misalnya aktivis 98 yang dulu kurus, pada kurus-kurus tuh ya. Sekarang udah jadi politisi, udah pada berisi perutnya, udah mulai gendut-gendut gitu kan. Udah mulai banyak uangnya, sudah nggak aktivis lagi, dia sudah nggak aktivis. Tapi dia tetap aja kalau tadi itu mukanya tebal, tetap mukanya tebal tetap. Apalagi mantan aktivis yang sudah biasa memang mukanya tebal gitu kan. Setelah jadi politisi dia tetap tebal mukanya. Ya tapi itu ya sudah nggak aktivis, sudah aktebal, sudah actable gitu kan. Sudah bisa acting gitu kan. Kalau tadi kan aktivis, setelah dia jadi politisi sudah actable, bahasa Inggris itu actable, sudah bisa action, sudah bisa acting. Nah itu perkembangannya itu dari aktivis menjadi politisi atau politikus, biasanya tuh gitu juga. Ya ini natural gitu kan. Ya, dulu kita keluar-keluar, jangan korupsi, jangan gusur, lindungi rakyat, tolonglah buruh, apa segala macam, nelayan. Waktu kita jadi aktivis gitu gitu kan, karena nggak punya kepentingan pribadi, karena kita memang ya nggak penting-penting amat mungkin ya kan waktu itu. Jadi ya gitulah. Setelah kita jadi politisi, udah mengisi posisi gitu ya kan, ya baru kita jadi ya actable tadi, muka tebal tetap, tetap pede gitu kan, tetap apa, berani ngomong dan pandai ngomong, tetap mungkin semakin hebat lah kita ngomongnya kan. Tapi itulah actable tadi, sudah bisa acting pula kita ya kan. Pengalaman kita juga di masa lalu menyebabkan kita juga menjadi lihai untuk apa ya kan, ini sudah kulewatin ini, apalagi kalau jumpa aktivis yang sekarang-sekarang yang loyo-loyo lah ya kan. Ya gitulah, misalnya mahasiswa zaman sekarang kan, ya apalah kan, kalau jumpa sama aktivis-aktivis 98 tuh ya mungkin jauh lah ya kan. Ya walaupun mereka juga masih ada pergerakan gitu kan. Ya begitulah mungkin pandangan daripada
politisi sekarang yang dulunya aktivis. Anak-anak kemarin sore kata dia. Padahal dia dulu kemarin sore juga. Paling tidak sudah ada gambaran dia. Ini anak ini butuh apa, butuh ini, butuh ini. Kita kasih. Oh ini adik kita, gitu kan. Ya gitulah. Acting. Ya ini mungkin sindiran aja. Jadi yang mau tersinggung ya silakan gitu ya kan. Yang mau bilang aku asal ngomong ya juga silakan aja. Orang cuma asal nyerocos saja. Jadi gitulah. Lebih kurang parodinya gitu kan. Aktivis itu tipis, kemudian politisi yang sudah punya isi dan mengisi jabatan, sementara politikus dia masih mencari-cari posisi, masih sebagai tikus gitu kan. Dan ada politisi yang masih menjadi tikus, yaitu sudah punya isi, sudah berisi semuanya, rumahnya sudah berisi semua, anak bininya sudah berisi semuanya, semua anak bininya dikasih jabatan, semuanya udah berisi semuanya, dia semua satu keluarga semua diisi jabatan, masih juga dia jadi tikus. Yaitu jadi koruptor. Makanya itu biasanya tuh ya koruptor dilambangkan dengan tikus itu. Ya gitulah, siklus ya, siklus. Ini semacam siklus juga. Jadi memang kadang-kadang orang menyalahkan sistem gitu kan. Ya siapapun kalau sudah masuk ke dalam sistem pasti dia akan apa ya kan. Ya begitulah. Memang sistem itu sangat kuat sekali untuk mempengaruhi kita gitu ya kan. Ya politik ya, ini memang disitulah tempat berbaurnya segala macam apa ya kan, hantu belau gitu kan. Jadi memang bagi para politikus dan politisi yang sekarang ini mungkin akan ada yang baru masuk gitu ke sistem ini, yaitu katakanlah sistem politik kita ya kan, dalam waktu dekat ada pemilu gitu ya kan, ya tetap saya gitu salut gitu, karena ini adalah sebuah sistem yang dimana di situ butuh apa yang namanya keberanian gitu kan, dan ya minimal itu tadi muka tebal gitu muka tebal gitu kan, karena terlalu banyak orang yang akan mengomentari kita, menceritakan kejelekan kita gitu, menggerutu, dan ya di samping ada juga yang mengajukan proposal dan seterusnya gitu ya kan. Ya actable, harus ya bagaimanapun itu secara natural gitu, alami, dan mau tidak mau actable, bisa acting gitu kan. Actable, kalau tadi aktivis, tipis, ini actable. Jadi ya tebal-tebal muka aja lah, dan selalu acting seakan-akan dompet kita selalu tebal gitu kan, walaupun nggak punya modal ya tebal-tebalkan aja lah, begitulah, pasang baliho sana sini apa spanduk itu sangat bagus lah, dan itulah strateginya diantaranya ya kan. Dan itu silakan aja yang caleg-caleg promo terus, jangan takut kalah. Yang tak punya modal, yang uangnya dikit, jangan takut kalah, pertebal aja muka tuh, perbanyak aja jumpa orang, dan janji-janji pun silakan aja lah. Ya mana tahu kan rezeki dapat posisi tadi itu ya kan, jadi politisi tadi itu, baru nanti ya silakan lah, mungkin ada yang mau kembalikan modal dulu baru kemudian mau memikirkan rakyat, ya silakan aja ya, karena memang perlu perhitungan matematis atau ekonomi juga memang dalam menghadapi apa ya, dinamika politik, terutama mendekati pemilu ini ya kan, terutama bagi yang pertama kali nyalek gitu kan. Dan mestinya tetap harus punya semangat yang berlipat-lipat, lebih kali lipat daripada yang sudah incumbent, karena ya itulah, incumbent kan sudah banyak duitnya, suaranya sudah semakin kuat karena terus disiram terus ya kan. Yang baru-baru ini jangan kalah, karena ya setidaknya ya setidaknya kita harus yakin bahwa ya minimal bisa dapat PAW lah ya kan, ya karena nanti kan setiap orang akan meninggal juga. Ya itulah sepertinya, dan ya mungkin setidaknya kalau bagi yang baru-baru nyalek kan nanti kan ternyata tidak jadi, ya seperti PSSI aja dulu, mencari pengalaman dan tidak ada akhirnya tuh. Ya selagi masih ada kesempatan, disitulah politik akan selalu hidup. Dan ya kata orang sih, jangan nunggu kesempatan, ciptakan aja kesempatan itu. Ya itu aja lah, aktivis, politisi, pergeseran dari aktivis menjadi politisi, yaitu politisi sudah punya isi, sudah mengisi jabatan baik di partai maupun di dewan. Sementara politikus masih menjadi tikus, nyari-nyari lubang gitu kan. Nah, kemudian ada aktivis yang dulunya koar-koar gitu kan, menyuarakan suara rakyat, kemudian jadi politisi, sudah berisi perutnya, berisi dompetnya, semuanya, keluarganya, akhirnya tidak lagi bersuara untuk rakyat. Ya tidak semuanya sih, karena ya tadi
sudah politisi, takut jabatannya hilang gitu kan. Karena dia sudah punya kepentingan, itu kepentingan partai, kepentingan itulah partai utamanya itu kan. Kalau dia terlalu vokal seperti zaman di aktivis, ya bisa nanti di PAW sama partainya. Ya jadi kan itu memang sudah begitu. Ya kalau seseorang sudah jadi politisi ya memang begitu apanya. Ya, kalau dia jadi aktivis ya begitu. Berubah, memang orang akan berubah. Yang dulunya aktivis jadi politisi, ya berubah dia. Karena sistemnya itu, alamnya itu berubah. Udah beda. Ya kalau mau jadi idealis ya nggak usah nyalek gitu, aktivis saya terus. Karena aktivis itu tidak punya kepentingan pribadi, tidak punya kepentingan partai, golongan. Ya itulah apanya, memang begitulah lazimnya gitu kan. Jadi nggak perlu kita terlalu pusing. Kenapa dulu dia nih aktivis menyuarakan rakyat, kenapa sekarang waktu duduk di dewan udah nggak suara lagi? Ya memang udah begitu, udah dilingkupi oleh sistem di dewan itu. Dia sudah jadi orang partai, yang dipikirkannya partainya. Kemudian apa gitu, dapilnya gitu kan, sudah terkooptasi lah istilahnya kan. Ya wajar aja gitu, selama ya tetap ada rule-nya kan, ada undang-undang, peraturan dan seterusnya, itulah yang akan menjudge mereka gitu. Jadi kita nggak perlu heran setelah politisi tadi itu ada politikus. Ya ada juga yang sampai kapanpun dia politikus nggak dapat jabatan terus, masih tikus sana tikus sini, dia nyari lubang terus. Ya silakan aja berjuang terus. Nah, tapi itulah yang parahnya tuh, sudah politisi, ini diulang-ulang aja, sudah jadi politisi, udah berisi semua, perutnya udah berisi, anaknya, bininya semua udah ngisi jabatan, masih aja dia jadi tikus. Jadi politisi tikus, yaitu koruptor. Itulah yang bahaya itu, koruptor itu. Bicara koruptor, korupsi, ini juga menjadi bumerang bagi sistem itu mungkin ya kan, karena kita nih masyarakat juga punya andil dalam mencetak koruptor gitu, karena itu tadi mau nyoblos kalau dikasih duit gitu kan, walaupun ya money politik itu sekitar 5% aja sebenarnya apanya itu, tapi itu pengaruh juga tuh, karena nanti ya itu tadi masalah modal, balikin modal gitu kan. Yang jelas kalau kita bicara modal gitu kan, ini berarti bicara bisnis. Kalau orang udah bicara modal berarti bicara bisnis. Berarti kalau orang nyalek gitu atau mau duduk di dewan itu mikirkan modal, berarti dia bicara bisnis. Kalau bicara bisnis ya cari untung gitu kan, cari untung yang sebanyak-banyaknya. Ah itu tadi akhirnya korupsi juga. Jadi itulah, bagaimanapun kita sebagai masyarakat memang walaupun tadi mungkin cuma 5% atau sampai 10% lah maksimal manipulasi itu, tapi ya adalah di antara kita masyarakat ini yang punya andil juga dalam mencetak korupsi itu. Akhirnya ya itu aja tadi, jangan kita mencoblos caleg itu ya karena dibayar gitu ya kan, karena itu suap. Jadi ternyata siapapun baik itu dari mulai level bawah sampai ke atas itu ya mentalitas korupsi itu memang ada gitu ya bukan ini masalah tradisi atau budaya kita di Indonesia ini, ya sudah mungkin ya udah bagian dari naluri manusia lah ya korupsi itu. Jadi ya apa boleh buat lah ya kan, itu aja lah. Semoga kawan-kawan atau adik-adik aktivis yang baru mulai tumbuh gitu kan, ya teruslah menjadi aktivis gitu kan. Mungkin beberapa tahun kemudian baru jadi politikus, udah itu jadi politisi, dan ya itu aja intinya, nggak jadi koruptor gitu aja kan. Panjang kali ini bolak-balik. Assalamualaikum.